Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman beserta para dosen yang saya hormati. Saya dari Fakultas Teknik Informatika ingin menjelaskan riset yang telah saya teliti didampingi oleh dosen pembimbing yang bernama Dr. Aji Supriyanto. Riset saya berjudul tentang rancang bangun aplikasi presensi berbasis wajah menggunakan algoritma HR Cascade Cluster yang dilengkapi dengan eye-blink detector, di mana studi kasusnya berada di PT Sata Saritama. Oke, untuk pendahuluannya, teknologi presensi biometrik menggunakan fingerprint itu sebenarnya sudah digunakan oleh PT Sata Saritama. Namun, kendalanya adalah di PT Sata Saritama tersebut ada beberapa uh, lokasi yang tidak terjangkau, contohnya seperti para marketing yang berada di luar kota. Mereka tidak terjangkau oleh presensi fingerprint tersebut. Maka dari itu, saya memberikan solusi yaitu presensi menggunakan wajah berbasis aplikasi. Oke, aplikasi ini membandingkan data wajah real dengan database wajah yang sudah terdaftar, sehingga dapat menentukan identitas karyawan secara otomatis. Keuntungan lain dari aplikasi ini adalah proses presensi yang lebih akurat, terintegrasi dengan sistem informasi perusahaan, sehingga sangat-sangat mempermudah dalam proses pelaporan hingga pengelolaan data presensi. Sistem presensi menggunakan algoritma HR Cascade untuk mendeteksi wajah dari user yang dilengkapi dengan eye-blink detector guna meminimalisir manipulasi data wajah statik. Algoritma ini mengintegrasikan 4 elemen kunci, yaitu yang pertama, HR like fitur. Jadi, sistem itu memproses gambar dengan membaginya ke dalam kotak-kotak, di mana setiap kotak terdiri dari beberapa pixel. Jadi satu gambar ini dibagi menjadi beberapa buah puzzle, kotak seperti puzzle. Jadi kotak itu bernama fitur yang nantinya akan diproses menjadi integral image. Apa sih integral image? Integral image itu representasi dari citra, di mana nilai setiap pixelnya merupakan hasil penjumlahan dari nilai pixel pada bagian kiri atas hingga bagian kanan bawah. Jadi prosesnya itu secara berturut-turut dari kiri atas hingga kanan bawah. Jadi saling menggeser, menggeser, menggeser sampai proses terakhir yaitu kanan bawah. Lalu proses selanjutnya yaitu adaptive learning. Adaptive learning itu berguna untuk membuat classifier dengan cara menggabungkan bit classifier yang diberi bobot tambahan sehingga classifier tersebut akan menjadi strong classifier. Oke, untuk tahap terakhir yaitu cascade classifier. Aspek classifier sendiri adalah proses pemilihan fitur klasifikasi dari bit classifier tersebut yang nantinya hasil akhirnya adalah deteksi yang diperoleh. Oke, itu pengertian dari 4 kunci dari algoritma Cascade. Oke, untuk metode penelitian ini, proses yang pertama adalah analisa kebutuhan, proses kedua pengumpulan data, selanjutnya masuk ke analisa sistem, dan yang terakhir adalah uji dari sistem tersebut. Data yang kita gunakan yaitu data primer. Apa maksudnya data primer? Data primer itu data yang belum pernah ada, data yang kita ambil secara real, bukan dari Google ataupun data dari pendahulu sebelum riset ini dibuat. Data primer yang kita gunakan yaitu data wajah dari user-user yang bersangkutan. Satu data wajah itu berisi 31 citra wajah yang sudah dibentuk dalam grayscale. Lalu kita dalam satu perusahaan itu memiliki kurang lebih 43 karyawan atau sebanding dengan 43 wajah. Jika dikalkulasikan jumlah total dari data wajah yaitu berkisar 1.333 citra wajah yang telah kita ambil. Tahapan pertama yaitu mulai dari rekam wajah menggunakan webcam. Lalu untuk selanjutnya konversi citra wajah ke grayscale. Jika citra terdeteksi akan dilanjutkan ke ekstraksi citra video menjadi foto. Jadi wajah tersebut akan dibagi menjadi 31 gambar grayscale lalu disimpan ke database lokal.
Untuk selanjutnya adalah proses implementasi. Jadi aplikasi ini terdapat dua buah halaman, yaitu halaman presentasi dan halaman admin. Ini yang saya tunjukkan adalah halaman presentasi yang hanya dapat diakses oleh para karyawan. Jadi sistem ini akan mendeteksi wajah karyawan pada bagian wajah akan terdeteksi dengan adanya tanda kotak berwarna biru. Lalu untuk verifikasi selanjutnya, bila mana wajah sudah terdeteksi, otomatis akan memunculkan notifikasi bahwasanya user akan disuruh untuk berkedip dengan adanya tanda kotak berwarna hijau di sekitar mata. Itu cukup berkedip sebanyak 3 kali, lalu otomatis uh, data user akan masuk ke dalam database. Untuk halaman kedua yang saya masuk, yaitu halaman admin. Jadi, admin dapat mengakses 3 buah tab halaman, yaitu halaman pendaftaran karyawan baru, halaman data karyawan, dan terakhir adalah halaman laporan presensi. Oke, untuk yang pertama, saya akan membahas halaman data pendaftaran karyawan baru. Jadi di sini sudah disajikan halaman pendaftaran karyawan baru, yaitu dengan cara mengisi data biodata dari karyawan baru tersebut. Terdapat 4 buah form, yaitu NIM, nomor induk karyawan, lalu nama, alamat, dan telepon. Bila mana 4 form tersebut sudah diisi, itu akan si admin dapat mengeklik tombol ambil foto, yaitu berfungsi untuk mengambil wajah dari calon karyawan baru. Setelah data wajah didapatkan, akan masuk ke dalam proses training data. Dalam proses training data itu adalah proses untuk memberikan label atau memberikan nama pada data wajah yang telah diambil. Selanjutnya data akan disimpan dan akan masuk ke database. Untuk halaman kedua yang dapat diakses oleh admin adalah halaman data karyawan. Halaman data karyawan ini berisi dari data diri karyawan PT Sabta Sari Tama. Halaman ini hanya dapat diakses oleh admin yang bersangkutan. Bagian atas kolom update terdapat kolom pencarian yang dapat digunakan admin agar mempercepat proses pencarian data karyawan yang akan dicari. Halaman ini terdapat 2 bagian, di mana bagian kanan menampilkan seluruh data karyawan yang terdaftar di PT Sabta Sari Tama. Sedangkan di bagian sebelah kiri terdapat form update bila mana sewaktu-waktu data diri karyawan itu berubah. Semisal dari alamatnya ataupun nomor teleponnya itu dapat diubah melalui form sebelah kiri tersebut. Di sini dapat diubah. Setelah dapat data tersebut diubah, si admin dapat mengeklik update. Lalu secara otomatis data yang telah diubah akan tertampil pada tabel di bagian kanan sini. Untuk halaman selanjutnya yaitu halaman laporan presensi. Halaman ini berisikan laporan presensi masuk dan presensi keluar dari karyawan Sabta Sari Tama. Biasanya proses jam kerja dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Halaman ini hanya dapat diakses oleh admin. Pada bagian atas terdapat 3 fitur pencarian kolom, yaitu fitur berdasarkan nama, fitur berdasarkan tanggal absensi, dan fitur dari status. Status ini bisa status presensi masuk ataupun presensi keluar. Lalu, bila sudah terisi semua, si admin dapat mengeklik tombol cari yang berada pada sebelah kanan. Lalu, hasil pencarian akan tertampil di dalam tabel di bawah form pencarian sebelah kiri. Cukup presentasi dari saya. Sekian dari saya, Faris Asya Karunima, yang dibimbing oleh Dr. Aji Supriyanto. Bila mana ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya izin pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.